Selamat pagi teman-teman, ya ketemu lagi di video ini dan di video ini kita akan lanjut belajar lagi ya mengenai 3 fungsi asuransi. Apa saja ya? Kalau kita bisa bikin tabel ya, kita bikin tabel seperti ini. Ya. Nah, di sini ada fungsi. Ini asuransi yang umum ada 3 ya. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi sakit kritis. Nah, fungsinya apa saja? Oke, jadi yang pertama adalah proteksi income. Yang kedua adalah proteksi aset. Yang ketiga adalah menciptakan aset. Oke, nah kita lihat ya. Asuransi jiwa, apakah dia bisa sebagai proteksi income? Betul, ya. Apakah dia bisa sebagai proteksi aset? Betul, ya. Apakah dia bisa menciptakan aset? Betul. Nah, asuransi jiwa bisa punya 3 fungsi ini. Maksudnya gimana sih? Proteksi income, proteksi aset, menciptakan aset. Jadi, proteksi income itu artinya melindungi income. Jadi, kalau terjadi risiko asuransi jiwa artinya kan nasabah ini meninggal dunia. Misalnya dia pencari nafkah, kemudian gimana keluarganya bisa lanjut hidup gitu loh. Biaya hidupnya dari mana? Biasanya kan diberikan misalnya kerja, jadi karyawan, dapat gaji tiap bulan. Begitu orang ini meninggal, ya kan nggak dapat gaji. Keluarganya dapat duit dari mana? Nah, ketika pencari nafkah ini diasuransikan, ketika terjadi risiko nasabah meninggal dunia, kemudian keluarlah uang pertanggungan. Ya, uang pertanggungan yang bisa menjadi proteksi income. Jadi uang pertanggungan ini bisa menjadi pengganti income untuk keluarga itu sehingga bisa tetap melanjutkan kehidupan. Paham ya? Ini proteksi income. Kemudian proteksi aset itu kayak gini. Jadi ketika terjadi risiko, banyak orang ketika dia tidak punya asuransi jiwa, ketika sang pencari nafkah meninggal dunia, ya udah untuk bertahan hidup terpaksa jual aset. Benar nggak? Aset yang ada isi dalam rumah dijualin gitu loh. Ya, itu namanya proteksi aset. Jadi kalau punya UP, asuransi jiwa, nggak perlu jual aset. Ya, nggak perlu jual aset. Kemudian yang ketiga, menciptakan aset. Nah, ini biasanya orang-orang kaya itu berpikir bukan 2 ini saja, tapi sampai ketiga ini. Bagaimana asuransi jiwa itu bisa menciptakan aset. Dengan uang yang kecil bisa menciptakan uang yang besar. Contoh misalnya properti senilai 10M, ya misalnya mau mewariskan properti senilai 10M nih, punya aset properti senilai 10M. Berapa uang yang harus dikeluarkan? Ya untuk beli properti itu ya 10M, betul nggak? Keluarkan uang 10 miliar gitu loh. Kalaupun dicicil misalnya ya, kalau dicicil ya nanti bisa jadi misalnya 12M plus bunganya, 2M-nya bunganya misalnya kayak gitu. Ya, tapi aset ya dalam bentuk asuransi jiwa ini nggak perlu sebanyak itu. Contoh, mau punya aset 10 miliar, ya, punya aset 10 miliar yang nanti diwariskan untuk anaknya misalnya. Dia nggak harus keluar duit 10 miliar, ya. Paling keluar 10%-nya aja, itu sudah punya aset 10 miliar. Itu kan lebih menguntungkan, betul nggak? Dibanding sebetulnya aset yang di luar sana. Dan itu bisa dicicil lagi, ya, bisa dicicil setiap bulan kayak gitu. Untuk nanti kalau terjadi risiko, dia bisa menciptakan aset senilai 10 miliar. Bahkan mungkin mau 50 miliar, 100 miliar, bisa. Ya, oke, ini ya, jelas ya. Jadi asuransi jiwa punya 3 fungsi ini. Proteksi income, proteksi aset, dan menciptakan aset. Kalau asuransi kesehatan gimana? Apakah dia bisa jadi proteksi income? Ketika sakit dapat duit? Enggak ya. Asuransi kesehatan bukanlah proteksi income. Ya, asuransi kesehatan dia kan
menggantikan biaya yang terjadi di rumah sakit. Biaya perawatan, pengobatan, gitu. Proteksi aset, ya betul ya. Jadi asuransi kesehatan sebagai proteksi aset. Jadi ketika sakit gitu kan, di rumah sakit, untuk biaya berobatnya nggak perlu jual aset keluarganya. Bayangin kalau nggak punya asuransi, nggak punya BPJS ya, harus jual aset segala macam, ya bangkrut gitu kan ya. Jadi bisa sebagai proteksi aset. Apakah bisa menciptakan aset asuransi kesehatan? Tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, asuransi sakit kritis. Apa bedanya asuransi sakit kritis dengan asuransi kesehatan? Kalau asuransi kesehatan, ya, itu mengcover biaya yang terjadi di rumah sakit. Ya, biaya rawat inap, ya, biaya operasi, biaya obat, dan lain sebagainya, itu asuransi kesehatan yang cover. Tapi kan ketika terkena sakit kritis misalnya, terkena stroke gitu kan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus istirahat misalnya, nggak sampai meninggal dunia, tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, dapat duit nggak? Nggak dapat duit. Terus gimana? Biaya bulanannya, keluarganya, biaya hidup bulanannya, biaya pendidikan anaknya gimana? Yang bayarin KPR-nya tiap bulan siapa gitu kan? Ya. Nah, itu. Jadi, punya asuransi kesehatan aja ternyata nggak cukup. Punya BPJS kesehatan pun nggak cukup. Kalau ya amit-amit terkena sakit kritis, misalnya kayak tadi, ya stroke, ya jantung, kanker, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, ya udah. Mungkin selama di rumah sakit di cover, tapi biaya yang lain gimana tadi? Biaya hidup, biaya sekolah anak, bayar KPR, bayar listrik, air, dan lain sebagainya, siapa yang bayarin? Nah, itu pentingnya asuransi sakit kritis. Jadi asuransi sakit kritis itu gimana? Jadi ketika terdiagnosa misalnya terkena stroke gitu kan ya, kena stroke, asuransi kesehatan bayarin biaya rumah sakitnya. Asuransi sakit kritis ketika terdiagnosa itu gitu kan ya, nanti tergantung stadiumnya ya, itu nanti akan dicairkan UP, uang pertanggungan, nggak nunggu meninggal dulu, masuk ke rekening. Ketika terdiagnosa, masuk ke rekening. Misalnya, cair 1 miliar. Kan lumayan gitu kan ya. Cair uang ke rekening 1 miliar. Terserah mau pakai buat apa, terserah. Ya, mau pakai buat biaya pemulihan misalnya ya, buat terapi-terapi yang nggak ditanggung asuransi atau BPJS, buat nutrisi penunjang, macam-macam gitu kan, buat biaya hidup, bayar KPR, dan lain sebagainya, itu bisa di-cover dari sakit kritis ini. Jadi apakah bisa jadi proteksi income? Yes, sakit kritis bisa jadi proteksi income. Bisa jadi proteksi aset? Yes, bisa jadi proteksi aset. Karena ya itu tadi, ketika sakit parah gitu nggak bisa kerja, nggak perlu jual-jual aset buat bertahan hidup. Bisa menciptakan aset? Ini nggak bisa ya. Ini satu, asuransi sakit kritis, ini untuk proteksi income dan proteksi aset. Paham ya? Jadi mengenai 3 fungsi asuransi dari 3 jenis asuransi ini. Nah, mungkin teman-teman, loh Pak, saya sudah punya gitu kan ya. Oh, asuransi jiwa, saya baru punya asuransi jiwa. UP-nya berapa? Ya, coba dicek gitu kan ya. UP-nya 21 juta, Pak. Oke, sekarang dihitung aja. Kira-kira kalau cair 21 juta, cukup nggak untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan? Cukup berapa lama? Kalau cuma 3 bulan, 4 bulan kan sayang gitu kan ya. Atau bahkan habis buat biaya pemakaman saja. Makanya perlu tambahan yang lain gitu ya. Tapi nambahnya gimana? Oke, saya sekarang kan ada di asuransi, di salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia ya. Jadi di sana lebih banyak pilihannya ya, lebih banyak pilihannya, UP-nya juga bisa bermacam-macam. Jadi kalau teman-teman pengen mewariskan, karena ini penting banget ya, kita resiko nggak pernah tahu kapan terjadi, kalau kita nggak siap, begitu terjadi resiko, waduh, ya bisa repot, kasihan keluarga yang ditinggalkan. Jadi, misalnya asuransi jiwa, mau punya UP 1 miliar misalnya, punya UP 1 miliar. Berapa preminya? Ada yang mulai dari 700.000 per bulan, bisa UP-nya 1 M. Ya. Aduh, belum punya 700.000, 350.000, 500 juta. Lumayan kan?
bayar premi 10 tahun ya. Di tahun ke-20 kalau tidak terjadi resiko, masih hidup ya, uang preminya itu dikembalikan 100%. Enak kan? Ya, ini. Kemudian mungkin teman-teman sudah punya BPJS, pengen nambah asuransi kesehatan swasta misalnya. Aduh, asuransi kesehatan mahal nggak ya? Ada juga ya, tergantung budgetnya. Ada yang mulai dari 450.000 per bulan. Ya, preminya 450.000 per bulan ya. Itu nanti bisa di-cover di rumah sakit gitu kan ya. Limitnya 3 miliar per tahun. Wow. Ya, kalau kemarin tahu ada viral David Ozora ya. Jadi dia dirawat di rumah sakit berapa lama gitu ya, berapa minggu ya, habis miliaran itu di-cover sama asuransi swasta ya. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian asuransi sakit kritis ya, asuransi sakit kritis. Ini juga aduh, berapa preminya gitu kan. Nah, gini ya. Jadi jangan kepikiran, "Oh, ini mahal." Ada produk yang sesuai gitu loh. Jadi ada beberapa pilihan produk sebetulnya ya. Kalau misalnya budgetnya belum tinggi gitu ya, ambil ya produk yang bisa masuk kantong gitu loh. Ternyata ada banyak pilihan. Contoh ya, ini yang sakit kritis ini, bayangkan dengan premi 362.000 per bulan ya. Ini asumsinya usia 30 tahun ya. Nanti beda usia nanti bisa beda preminya. Usia 30 tahun dengan premi 362.000 per bulan aja, itu bisa sakit kritis ini UP-nya 1 miliar. Ya. Kebayang nggak? 1 miliar artinya ketika terdiagnosa sakit kritis, itu cair 1 miliar masuk ke rekening. Cuman dengan nyisikan 362.000 per bulan. Tapi ini uang hangus ya. Jangan harap uang kembali. Kalau ini tadi bisa kembali, 20 tahun bisa balik. Kalau yang ini kesehatan sama ini uang hangus. Jadi kayak bayar BPJS lah. Ya bayar tiap bulan, kalau nggak terjadi resiko ya hangus gitu kan. Tapi kalau kita lihat manfaatnya, loh ya, jangan sampai misalnya terjadi resiko sakit kritis, stroke ya, tadi jantung, kena penyakit kanker, habis-habisan, kasihan kan keluarga. Tapi kalau misalnya amit-amit terkena, ya bayar premi 362.000 per bulan, cair 1 miliar, kan lumayan. Buat biaya pemulihan, buat biaya hidup keluarga, bayar KPR, bayar listrik, air, dan lain sebagainya, 1 M ini bisa ngasih. Ya, dan ada produk yang kalau terkena sakit kritis dapat UP 1 miliar. Kalau akhirnya sakit kritis kemudian ternyata sakit kemudian terus meninggal ya, ternyata meninggal dunia, ini dapat UP juga 1 miliar. Ya, sakit kritis cair 1 miliar, meninggal cair 1 miliar. Ya, tinggal mana duluan gitu kan ya. Nah, ini yang bisa teman-teman pilih ya. Jadi saya mau bantu teman-teman supaya punya perencanaan keuangan yang baik ya. Karena seberapapun kita mau punya investasi, misalnya teman-teman mau punya investasi seberapa besar, punya aset seberapa banyak, kalau tiba-tiba terjadi resiko, butuh duit besar, ya terpaksa itu semua harus dijual, dan dijualnya biasanya di bawah harga pasar. Ya double rugi gitu loh kan menurut saya. Jadi penting punya proteksi. Jadi kalau belum mampu untuk produk asuransi yang preminya tinggi, ya udah pilih premi yang sesuai kantong aja. Ya kan ini sebetulnya sisihkan lah ya. Supaya kok terjadi risiko kayak asuransi sakit kritis misalnya teman-teman, oh jiwa Pak saya sudah punya gitu. Kesehatan udahlah saya pakai BPJS saja, nggak apa-apa cukup. Oke, nggak apa-apa. Tapi sakit kritis ini penting loh. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya, ternyata menurut data 70% orang di Indonesia itu sebelum meninggal mereka itu terkena sakit kritis. Ya. Jadi kalau terkena sakit kritis itu habis-habisan, keluarganya bangkrut gitu kan ya. Makanya untuk mencegah hal itu sisihkanlah. Ya, 362.000 per bulan itu kan nggak ada apa-apanya, betul nggak? Nanti kalau terjadi risiko ada dana 1 miliar. Jadi kita juga punya ketenangan pikiran gitu loh. Oke, ya kalau terjadi resiko, ya jelek-jeleknya sakit kritis, ada dana yang siap cair 1 miliar. Ya, kayak punya cek gitu kan ya. Cek ini bisa dicairkan 1 miliar ini ketika
ada resiko. Ya, kita lebih tenang itu. Daripada nggak ada apa-apa, bingung, aduh ya, biaya rumah sakit sih ditanggung BPJS, tapi biaya lain-lainnya yang lebih besar, kita nggak tahu dapat dari mana. Oke, ya, itulah sharing saya di video ini. Ya, kalau bermanfaat, silahkan teman-teman share. Kalau teman-teman pengen konsultasi lebih lanjut, mau tanya-tanya mengenai asuransi seperti ini, ya, teman-teman bisa WA saya. Ya, kalau belum punya nomor WA saya, silahkan kontak di 0813 2869 7009. Oke, sukses buat teman-teman semua.